Hai, perkenalkan nama saya Wahyu Togi Hatorangan Simbolon. Saya di sini sebagai tenaga pengajar ya, atau tenaga pendidikan atau guru di mata pelajaran kesenian ya, atau yang lebih spesifiknya itu guru mata pelajaran di bidang seni musik. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang musik. Nah, mungkin teman-teman atau anak-anak semua sudah banyak yang mengetahui ataupun mengerti atau pasti pernah mendengarkan musik, pernah mendengarkan apa itu musik, pernah mendengarkan bagaimana itu musik, orang memainkan musik, orang menciptakan musik dan sebagainya. Nah, namun di sini saya akan menjelaskan mungkin sedikit saja tentang dasar-dasar dari musik gitu ya. Nah, yang pertama tentunya adalah pengertiannya, yaitu apakah itu musik. Nah, saya ingin menjelaskan apakah itu musik. Sebelumnya saya ingin memberikan suatu deskripsi bahwa musik itu adalah gabungan dari dua atau lebih daripada dua sumber bunyi yang disusun, ditata sedemikian rupa sehingga mampu dinikmati oleh para pendengar. Nah, namun di sini musik itu juga bukan sepenuhnya atau bukan berarti semua musik itu adalah musik-musik yang memiliki nada, memiliki melodi yang menarik gitu. Tidak semua musik seperti itu. Memang kebanyakan musik seperti itu, tetapi bahkan jika ada dua sumber bunyi, yang pertama kita hanya mengetuk meja dan satu lagi kita hanya menghentakkan kaki. Contoh seperti ini. Itu juga sudah bisa disebut dengan musik. Nah, jadi pengertian musik ini akan lebih mengerucut, yaitu dimana pengertian musik adalah yaitu bunyi-bunyian yang ditata sedemikian rupa. Mungkin sekian untuk pengertian daripada musik. Terima kasih. Baiklah semuanya, kembali lagi bersama Pak Togi di sini. Nah, setelah tadi atau sebelumnya saya sudah menjelaskan mungkin sedikit pemahaman tentang musik, lalu ada juga sedikit pengertian musik yang saya jelaskan lebih daripada mengerucut, di mana saya tadi menjelaskan tentang musik tidak hanya sebatas nada atau musik yang hanya mengandalkan ketukan namun ditata dan berirama dengan baik, itu juga musik. Nah, pada kesempatan selanjutnya, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan sedikit juga tentang sejarah daripada musik. Nah, kita tahu tuh ya, musik itu kan sudah sejak lama gitu ya, sudah sangat lama itu musik itu ada. Jadi musik itu dikenal sejak kehadiran manusia-manusia modern, yaitu pada masa atau pada zaman saat itu bernama Homo sapiens, yakni sekitar 180.000 tahun yang lalu. Nah, sebenarnya musik ini tidak ada manusia yang tahu detail kapan pertama kali musik ini ada. Nah, dari penemuan arkeologi atau bahasa awamnya mungkin para ahli peneliti untuk peneliti zaman-zaman dahulu, yaitu di lokasi-lokasi yang seperti di Afrika ataupun Asia, yaitu terjadi perubahan evolusi pada otak manusia pada saat itu. Dengan otak yang lebih mungkin cerdas, lebih kreatif dan sebagainya, yang pastinya lebih pintar daripada hewan dan juga tumbuhan, manusia merancang perburuan yang lebih terarah pada hewan yang lebih besar gitu ya. Dulu kan manusia kerjanya itu kan hanya mungkin memburu atau mungkin tinggal berpindah-pindah tempat. Lalu dengan kemampuan yang seperti ini, manusia bisa berpikir lebih jauh hingga melampaui apa yang sebelumnya bisa kita pikirkan, menggunakan imajinasi dan spiritual.
Nah, bahasa untuk berkomunikasi juga telah terbentuk dari antara sesama manusia. Dan dari bahasa ucapan sederhana tersebut memberikan bisa dikatakan istilah-istilah atau nama-nama yang perlahan-lahan muncul kosakata-kosakata baru yang diberikan untuk nama atau panggilan benda. Nah, pada saat itu kan juga ya kita tahu naluri manusia kan juga sudah terbentuk seperti rasa takut, rasa senang, gugup dan sebagainya. Manusia menyatakan perasaan takutnya atau perasaan gembira atau perasaan dan sebagainya dengan menggunakan suara-suara atau bunyi-bunyian, di mana pada saat itu manusia sudah mampu setidaknya mengkreasikan dasar-dasar musik, teori musik yang seperti sekarang kita ketahui, seperti mereka bermain-main dengan menciptakan mungkin bunyi-bunyian yang sudah bernada atau ketukan-ketukan yang sudah berirama atau beraturan yang mereka rancang, mungkin diniatkan atau tidak diniatkan, atau bisa dikatakan secara spontanitas mereka keluarkan atau mereka ciptakan. Dan tidak hanya asal-asal bernyanyi, namun mereka saat itu juga mampu menciptakan suatu syair-syair atau lirik atau kosakata-kosakata saat itu yang dipadukan dengan nada-nada yang berirama atau nada-nada yang juga ditata sedemikian rupa. Nah, mungkin secara tidak sengaja di masa-masa atau di saat-saat itu manusia sudah mengenal, mungkin begitu, mengetuk-ngetuk batang pohon yang mungkin di dalamnya terdapat rongga-rongga begitu ya, dengan batang kayu yang mungkin kering dan berongga sehingga dapat atau mampu mengeluarkan bunyi yang nyaring atau bahkan yang sangat nyaring atau sangat keras. Nah, di saat itu juga manusia pada zaman dahulu yang sangat erat kaitannya dengan perburuan, dengan alam ya, dengan hewan dan binatang, saat itu juga mereka sudah mampu melakukan yang namanya membuat musik secara tidak sengaja melalui alam, seperti selain tadi kulit pohon, selain tadi dari batang pohon maksud saya, ada juga dari kulit-kulit binatang. Nah, dari kulit-kulit binatang yang juga mereka pakai sebagai pakaian pelindung tubuh daripada sinar matahari ataupun saat hujan, mereka pakai juga kain-kain atau kulit-kulit binatang tersebut. Mereka kreasikan untuk mengeringkan kulit-kulit binatang tersebut benar-benar kering, sehingga di saat mereka letakkan di satu wadah yang di tengah-tengahnya berongga dan ditutupi oleh kulit binatang yang sudah mereka keringkan tadi, sehingga terciptalah atau terjadilah bunyi daripada kulit binatang yang mereka tabuh atau yang mereka pukul tadi, sehingga bisa jadi atau bisa dibilang juga itu merupakan cikal bakal dari terjadinya musik. Nah, daripada manusia-manusia prasejarah atau manusia-manusia di zaman dulu sekitar 100.000 tahun yang lalu itu kan kita sudah bisa menilai bahwa mereka sudah mulai berkreasi untuk menciptakan musik. Dari awalnya mereka tentang menciptakan suatu syair, itu mungkin bisa jadi cikal bakal daripada tangga nada yang kita kenal sekarang. Lalu beberapa instrumen tetabuhan atau instrumen pukul, seperti tadi mereka memukul batang pohon dan juga kulit binatang yang dikeringkan. Jadi kita mulai menyimpulkan bahwa bisa jadi manusia-manusia di zaman tersebutlah yang menjadi pelopor dari terciptanya musik hingga kita kenal sampai sekarang. Mungkin sekian dari penjelasan saya tentang sejarah singkat terciptanya musik. Hai, kembali lagi bersama saya Pak Togi. Nah, setelah di saat-saat sebelumnya tadi saya sudah menjelaskan tentang sedikit pengertian musik, di mana musik itu bukan hanya sekedar sesuatu yang semua bernada, tapi juga ketukan-ketukan atau ritme-ritme yang disusun secara rapi, secara sedemikian rupa juga disebut musik. Lalu setelahnya tadi saya juga menjelaskan tentang sejarah musik, di mana musik diciptakan secara tidak sengaja pada manusia zaman dahulu sejak ratusan ribu tahun yang lalu, di mana mereka tercipta melalui pengungkapan perasaan mereka, senang, sedih dan sebagainya. Lalu mereka tumpahkan kepada nyanyian mereka tumpahkan kepada alam, yaitu seperti mengetuk batang pohon ataupun kulit hewan saat itu. Nah, di sini
saya akan menjelaskan sedikit tentang tentang susunan nada. Baiklah, mungkin sebagian daripada teman-teman yang pastinya sudah pernah mendengar musik atau mengenal mungkin sedikit tentang musik, pasti mengira nada musik itu ada 7, yaitu do, re, mi, fa, sol, la, dan si. Namun kalau secara keseluruhan itu sebenarnya salah, karena tangga nada musik itu sebenarnya ada 12. Baiklah, akan saya tulis apa saja itu. Nah, inilah maksud saya susunan nada pada musik yang secara lengkap. Mungkin sekali lagi saya beritahu mungkin teman-teman yang pada umumnya mengenal tangga nada hanya 7, yaitu do, re, mi, fa, sol, la, dan si. Sebenarnya ada nada-nada di antara nada-nada ini, yaitu ada nada di yang letaknya berada di antara do dan re. Lalu ada nada ri yang letaknya berada di antara re dan mi. Lalu nada fi yang letaknya ada di antara nada fa dan sol. Lalu ada nada sel yang letaknya berada di antara sol dan la. Dan nada sa yang letaknya berada di antara la dan si. Jadi total tangga nada ini ada 12. Mungkin sekian daripada penjelasan keseluruhan tangga nada. Terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan sedikit tentang pengetahuan dasar daripada musik. Nah, di kesempatan sebelumnya tadi saya sudah menjelaskan tentang pengertian musik, di mana musik itu adalah bunyi-bunyian yang ditata, yaitu musik tidak selalu tentang nada, tentang bunyi-bunyi yang bernada. Namun jika 2 atau lebih ritme atau ketukan yang Anda tata sedemikian rupa dan hasilnya bisa dinikmati banyak orang, itu juga sudah bisa disebut dengan musik. Lalu setelahnya saya juga sudah menjelaskan sedikit tentang sejarah musik, yaitu di mana musik secara tidak sengaja tercipta atau melalui cikal bakal daripada manusia purba ratusan ribu tahun lalu pada masa Homo sapiens, di mana mereka saat itu mengungkapkan rasa atau perasaan mereka, perasaan senang, perasaan sedih, gugup, takut dan sebagainya melalui nyanyian-nyanyian mereka yang sudah mereka padukan dengan kosakata mereka saat itu. Lalu mereka padukan kepada alam-alam sekitar, seperti mereka mengetuk batang pohon, mengetuk kulit hewan yang sudah dikeringkan dan sebagainya, yang bisa kita bilang sebagai cikal bakal lahirnya musik modern hingga saat ini. Lalu setelahnya saya tadi baru saja sudah menjelaskan tentang secara total susunan nada, yaitu mengklarifikasi mungkin bahasanya sedikit tentang kekeliruan, di mana mungkin masyarakat awam hanya mengenal nada ada 7, yaitu nada do, re, mi, fa, sol, la, dan si. Namun sebenarnya nada itu ada totalnya itu ada 12, yaitu ada nada do, di, re, ri, mi, fa, fi, sol, sel, la, sa, dan si, yang totalnya ada 12 nada. Mungkin sudah saya jelaskan. Nah, mungkin di sini saya akan mengakhirinya dengan harapan semoga para teman-teman sekalian, para teman-teman semua mampu mengerti apa yang saya berikan, informasi-informasi tersebut. Semoga dapat diaplikasikan ke kehidupan sehari-hari menjadi suatu kegiatan yang berguna. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas
perhatiannya. Salam sehat untuk kita semua.